Nah, itu adalah penjelasan untuk beban tumpukan kapal. Jadi, awalnya kita harus menentukan dulu kira-kira kapal yang akan melintasi sungai yang dibangun jembatan kita ini kapal dengan berat mati berapa gitu ya. Makin besar berat matinya ya nanti makin besar juga gayanya gitu ya. Kemudian kita juga menentukan kecepatan kapal rencana yang melintasi sungai kita gitu ya. Tentunya kalau kapalnya kapal besar 500 ton ton mati itu ya kapalnya pasti pelan ya. Jadi kalau kapal-kapal kecil, kapal-kapal speedboat itu kan beratnya nggak paling nggak sampai mungkin nggak ada 100 ton kali ya kalau kapal-kapal kecil itu. Jadi kalau kapal kecil mungkin kecepatannya tinggi tapi masanya kecil, tapi kalau kapal-kapal kargo, kapal barang masanya besar kecepatannya kecil. Jadi gayanya bisa jadi juga besar gitu. Nah, ini gara-gara jembatan ini lah saya juga baru tahu ukuran kapal, kemudian apa itu drat kapal, panjang panjang tenggelam kapal, terus cara menghitung berat kargo, ya hikmah dari ngampu materi struktur jembatan ini. Oke, selanjutnya setelah kapal kita menghitung gaya yang terjadi akibat aliran air yang melewati struktur pilar kita. Jadi gaya ini ada tiga, yaitu gaya seret air, itu adalah gaya hidrodinamis sebetulnya, gaya tekan akibat air yang mengalir. Kemudian ada gaya hanyutan air dan gaya tumbukan kayu. Kalau hanyutan dan tumbukan kayu nanti dicari, dihitung mana yang paling besar antara tumbukan kayu 2 ton, itu diasumsikan ya, itu standar SNI bilang 2 ton, atau hanyutan air sedalam banjir 1,2 meter dari permukaan banjir rencana gitu. Nah, bagaimana lengkapnya berikut ini adalah penjelasannya. Nah, jadi penyelidikan kecepatan air itu kan diukur di permukaan, itu kecepatan airnya berapa, di setengah kedalaman sungai ke berapa, di dasar kedalaman sungai berapa gitu ya. Nah, itu diambil rata-rata. Nah, ini VA-nya itu diambil 1,4 kalinya gitu. Atau mungkin sebenarnya gampang kalau VA ini ya. VA-nya kan sebenarnya tinggal diukur saja, dijatuhkan sebuah misalkan bola pingpong di atas sungai, diukur, ditentukan jaraknya misalkan berapa meter, dihitung waktunya kan ketemu kecepatan permukaan gitu. Itu yang dimaksud dengan 1,4 kali kecepatan rata. Jadi gitu ya. Jadi biasanya penyelidikan eh, hidrologi di sungai itu mengukur kecepatan airnya permukaan, di tengah, dan di dasar gitu. Nah ini kalau beban hanyutan beban hanyutan rumusnya adalah 0,5 dikali CD dikali kecepatan rata-rata kuadrat dikali luas penapang gitu ya. Jadi adalah koefisien syarat untuk benda hanyutan diambil sebesar 1,04, sedangkan PS adalah kecepatan rata air berdasarkan pengukuran di lapangan. AD adalah luas proyeksi pilar yang tegak lurus arah aliran gitu. Nah, ini gambarannya. Ini adalah kondisi hanyutan sungai. Nah, ini ada contoh ya. Ada contoh bahwasanya pilar terbuat dari pasangan batu kali gitu. Kalau dilihat di sini ini bukan tumbukan kayu yang 2 ton tadi, bukan, tapi kan hanyutan air. Jadi bisa jadi ranting-ranting kecil atau mungkin sampah dan sebagainya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, luasan AD itu yang mana? Luasan AD itu yang ini. Nah, jadi luasan AD ini dihitung dari ini, sebenarnya lebih ke dalam lagi. Jadi luasan air ini, gambar ini harusnya ada di tenggelam. Sebentar, saya perbaiki. Nah, ini maksud saya. Jadi sebenarnya luasan itu luasan yang tenggelam, nggak kelihatan dari atas seperti tadi gitu. Nah, kenapa saya tulis ada panjang gambar dan DH? Kita lihat definisi AD. Definisi AD itu adalah ini dia. Jika tidak ada data yang lebih tepat, maka ruas proyeksi benda hanyutan bisa dihitung sebagai berikut. Pertama, untuk jembatan yang permukaan airnya terletak di bawah bangunan atas, maka kedalaman minimum dari benda hanyutan adalah 1,2 meter. 1,2 meter di bawah permukaan air banjir.
Dan panjang hamparan dari benda hanyutan diambil setengah dari jumlah bentang yang berdekatan atau 20 meter gitu. Itulah DH. DH itu adalah kedalamannya ini. Jadi dari permukaan dianggap sedalam 1,2 meter itu ada benda hanyutan. Itu dari muka air banjir. Kemudian panjang hamparan tadi, panjang hamparan diambil setengah dari jumlah bentang yang berdekatan. Apa itu? Jadi bentang yang berdekatan dijumlahkan dibagi dua. Jadi kayak yang ini, bentang ini tambah bentang ini bagi dua gitu loh, atau bentang ini tambah bentang ini bagi dua gitu. Gitu cara ngitung panjang hamparannya. Jadi bentang ini tambah bentang ini bagi dua gitu, atau 20 meter. Jadi kalau lebih besar dari 20 meter diambil 20 meter kayaknya. Oh salah, diambil yang terkecil. Diambil yang terkecil dari kedua nilai ini, jadi yang terkecil. Kalau lebih dari 20 meter diambil 20 meter, kalau kurang dari 20 meter diambil yang kurang dari 20 meter. Jadi intinya yang terkecil gitu ya. DH tadi 1,2 meter itu DH, kedalaman hanyutan. Yang B untuk jembatan di mana bangunan terendam. Jadi kalau misalkan ini banjir terus sampai ke atas ini airnya gitu ya, tapi jembatannya nggak hancur, maka kedalaman benda hanyutan diambil sama dengan dalam bangunan atas termasuk sandarannya gitu. Ditambah minimal 1,2 meter. Jadi kalau airnya sampai di sini, kedalaman airnya sama dengan tinggi ini sampai tiang ini. Dari kedalaman hanyutan itu adalah ini sampai tiang ini, masih plus 1,2 meter. Itu kalau airnya benar-benar melibas jembatan dan jembatannya bertahan nggak rusak. Kedalaman maksimum benda hanyutan boleh diambil sudah 3 meter gitu ya. Jadi maksimum kalau tadi dijumlahkan antara ini sama ini tambah 1,2 maksimum 3 meter. Tapi menurut saya yang B itu ngapain? Kok bisa bangun jembatan kok direncanakan tenggelam gitu ya? Kayaknya harusnya enggak lah. Jadi kalau menurut saya yang kita gunakan yang pasal A ini, 1,2 meter di bawah muka air banjir dikali dengan panjang hamparan ini. Nah, untuk benda hanyutan dan tumbukan batang kayu itu akan agak berbeda. Untuk tumbukan batang kayu, gayanya itu bekerja pada permukaan air banjir gitu ya. Nah, sedangkan pada benda hanyutan, gayanya itu bekerja saya asumsikan setengah, jadi kayak pusat masanya dari 1,2 meter tadi. Jadi 0,6 meter dari muka air banjir ini berbeda loh, gitu. Nah, makanya mana yang diambil? Menurut saya yang diambil itu kalimatnya dari SNI itu yang jadi acuan tuh gaya TEF-nya. Ini. Jadi gayanya ini, gaya TEF ini. Gaya ini versus gaya ini mana lebih besar gitu. Kalau lebih besar hanyutan, maka kita pakai gambar yang ini. Artinya lengan momennya berkurang sejauh 0,6 meter. Kalau TEF-nya gaya dorongnya itu lebih besar kayu, maka ambil yang ini. Lengannya itu sampai dengan muka air banjir gitu. Itu nanti ngaruh ke ngitung ini soalnya, ngitung momen dan gaya geser pada fondasi dan momen dan gaya geser pada kolom gitu. Nah, baik, yang selanjutnya itu adalah gaya dari beban aliran air. Jadi ini adalah gaya hidrodinamik akibat adanya air yang melalui pilar kita. Besarnya adalah setengah dikali koefisien drag coefficient atau CD, dikali kecepatan rata-rata kuadrat, dikali AD. AD itu adalah luas penambang yang tegak lurus dari arah aliran air. Nah, apa itu AD? Berikut ini adalah penjelasannya. Nah, ini adalah penjelasannya untuk luas penampang AD. Jadi ini gambarnya itu dari SNI niatnya mau dibikin gambar apa namanya ya, isometrik 3 dimensi ya, perspektif gitu ya. Tapi menurut saya malah agak sulit dipahami. Jadi luas AD itu adalah luasan penampang tiang dari arah aliran gitu ya. Tapi yang dihitung adalah luasan bukan jarak dari sini ke sini, tapi jarak dari kedua ujung pilar antara ujung hulu dan ujung hilir gitu. Kalau dilihat dari atas itu gampang. Luas AD kan kedalaman banjir dikali B, yang jadi masalah itu B-nya.
itu kalau dari atas kayak gini bentuknya. Nah, kan gampang. Nah, itu lebih jarak skew dari, jadi panjang skew dari pilarnya gitu. Skew itu bahasa Indonesia apa ya? Ya pokoknya itu deh. Itulah B, sehingga B dikali AD-nya itu adalah luasan di sini tegak lurus bidang gambar ini, dimaksud dalam bidang gambar. Itu. Paham ya? Jadi luasan ini itu adalah luasan yang tegak lurus dari bidang gambar dikali besar adalah B dikali kedalaman banjir. Nah, tadi AD sudah jelas, sekarang CD. CD adalah koefisien drag dari airnya. Besarnya adalah ini. Jadi kalau sudutnya, kalau kita membentuk sudut dari arah aliran air, ternyata nanti nggak cuma ada drag coefficient, tapi ada juga ada lift. Jadi ada gaya angkatnya. Sebenarnya lebih tepat gaya angkat sih, gaya lateralnya sini sebenarnya. Jadi dia kayak menggulingkan si pilar gitu. Nah, CD-nya adalah ini. CD ternyata tidak tergantung dari sudut, tapi tergantung dari bentuk pilar. Kalau pilar yang menurut sudut lancip, maka dragnya 0,8. Kalau tegak lurus, bahkan 1,4, banyak banget dragnya. Kalau dia ujungnya lingkaran, mulus, dia 0,7 yang paling kecil. Nah, ini gaya angkat ini hanya akan muncul ketika pilar itu memang membentuk sudut terhadap aliran, jadi skew seperti ini gitu ya. Jadi kalau 0 derajat benar-benar searah sama aliran, tidak membentuk sudut, dia tidak ada gaya angkat sama sekali. Dan gaya angkat ini hanya akan muncul kalau bentuk pilarnya bentuknya wall. Kalau bentuknya itu tiang atau portal, dia tidak akan muncul karena terlalu kecil bentuknya, jadi tidak ada pengaruhnya, bisa diabaikan gitu. Nah, tadi saya sudah mengenalkan ada gaya angkat. Nah, bagaimana rumusnya? Gaya angkat sebenarnya sama dengan gaya drag tadi, hanya beda koefisien aja dan beda luasan. Jadi sebenarnya setelah saya pelajari ini rumusan ini sebenarnya inspirasinya dari setengah mv kuadrat. Jadi energi kinetik sebenarnya. Cuma kenapa kok dikalinya peluasan? Karena dianggap 1 meter. Jadi 1 meter ketebalan ketebalan air ke arah aliran gitu. Jadi seperti itu kan, sebenarnya setengah A itu adalah untuk menghitung massa, karena massa jenis air kan 1 kan. Jadi setengah mv kuadrat sebelah ini. Nah, ini kalau untuk gaya angkat, itu gayanya setengah CL dikali kecepatan rata-rata dikali luas penampang yang arah lateral dari arah aliran. Nah, CL tadi sudah saya sampaikan dari tabel barusan. Sedangkan AL-nya adalah ini. Dari SNI menggunakan gambar yang tadi, gambar 3 dimensi proyeksi tadi memang agak sulit dipahami. Bagaimana kalau kita lihat dari arah atas? Kalau kita lihat dari atas malah gampang. Nah, ini loh AL. Nah, jadi intinya itu adalah panjang proyeksi pilar dikali kedalaman banjir gitu. Panjang proyeksinya adalah jarak dari ujung-ujung pilar, dari ujung hulu ke ujung hilir. Jadi luasannya yang ini. Nah, nggak kelihatan karena dia harusnya masuk dalam bidang gambar gitu. Lalu kemudian apa tadi VS? VS itu adalah kecepatan aliran air yang rata-rata. Karena apa? Air itu kalau mengalir di dalam sebuah sungai, maka kecepatannya itu berbentuk parabolik seperti ini. Di dasar itu sebenarnya 0, nggak bergerak, tapi makin naik dia makin besar gitu. Sehingga VS tadi biasanya diambil rata di dasar, mungkin ya 1/4 kedalaman, setengah kedalaman, dan di permukaan aliran gitu ya, mungkin seperti itu. Itu kenapa diambilnya rata-rata kecepatan aliran air gitu. Kalau kemudian baik gaya angkat maupun gaya syarat itu mempunyai lengan masing-masing. Prinsipnya gayanya itu diasumsikan bekerja di setengah kedalaman, jadi kayak pusat gayanya separuh dari kedalaman muka air banjir ini. Gitu. Itu cara ngitung lengannya terhadap fondasi maupun terhadap kolom gitu ya. Prinsipnya itu. Jadi TF ini adalah setengah dari kedalaman muka air banjir.